Demo tuntut pemerataan gratis pol di depan kantor Gubernur Kaltim, mahasiswa saling dorong dengan aparat. Lakukan penambangan di atas lahan transmigrasi, seorang pengusaha tambang jadi tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan. Meriahkan bulan Ramadan, festival musik Bangun Sahur digelar di kota Pontianak. Melihat pembuatan takjil amparan tapak khas Samarinda yang jadi buruan saat bulan Ramadan. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 25 Februari 2026. Anda bersama saya, Petronya Layani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke sorotan pertama saudara. Sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur tuntut beasiswa gratis pol. Masa aksi sempat terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Aksi saling dorong aparat dengan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan menggugat tak terhindarkan saat masa aksi menerobos pagar kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin sore. Mahasiswa menuntut belum meratanya gratis pol yang diterima mahasiswa, sehingga tak jarang mahasiswa diminta membayar uang kuliah terlebih dahulu sebelum nantinya dana gratis pol diterima. Tuntutan teman-teman hari ini kami bawa ada 7 poin, tapi kami lebih menyoroti di mana gratis pol itu belum merata di Kalimantan Timur sendiri. Pemerintahan Pemprov sendiri bicara di media sangat besar sekali soal gratis pol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim. Bahkan teman-teman disuruh talangi dulu. Ini sebenarnya bukan gratis pol lagi, tapi rungkap pol. Mahasiswa akhirnya ditemui oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud. Dalam pertemuan, Rudy Masud bilang, beasiswa gratis pol tahun 2025 sudah dilaksanakan sebanyak 24.000 penerima. Dan di tahun 2026 ini penerimanya mencapai 158.000 orang. Beasiswa itu terbuka untuk seluruh warga Kaltim dengan catatan memenuhi syarat. Berkaitan dengan gratis pol, tahun 2025 di saat kami masuk di pertengahan kegiatan anggaran berjalan yang bisa disekolahkan melalui program gratis pol sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di tahun 2026 program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Bayangkan 158.000. Semuanya mahasiswa ada di Kalimantan Timur yang ber-KTP Kalimantan Timur, berdomisili di Kalimantan Timur minimum 3 tahun. Semuanya mendapatkan tanpa batasan. Usai ditemui gubernur, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan lainnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tetapkan seorang pengusaha tambang yang juga direktur utama 3 perusahaan sebagai tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kutai Kartanegara. Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik pidana khusus Kejati Kaltim lantaran pelaku melakukan penambangan di atas lahan transmigrasi. Tersangka berinisial BT merupakan direktur utama dari 3 perusahaan. Kasus ini juga menyeret 2 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara hingga rugikan negara mencapai 500 miliar rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 19 Februari, Basri Hasan, Kadis Tamben Kukar periode 2009-2010, dan Adi Nur, Kadis Tamben Kukar periode 2011-2013, telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejati kini masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap ada tidaknya tersangka lain yang terlibat. Beliau ini adalah selaku direktur di 3 perusahaan di tahun 2001 sampai dengan 2007. Jadi ada beberapa 3 ya Pak ya. Ada JB, AB, sama KRA. Perannya adalah selaku direktur kan tentu di perusahaan kan. Ada beberapa hal sehingga dia melakukan penambangan secara tidak betul di APL milik Kementerian Transmigrasi.
Yang juga jadi sorotan saudara, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menanggapi belanja mobil dinas untuk Kepala Daerah Kaltim seharga 8,5 miliar rupiah per unit yang viral di media sosial. Menurutnya, mobil tersebut dipakai untuk kegiatan kepala daerah sekaligus melayani tamu di Jakarta. Gubernur Kaltim Rudi Masud menyebut selain akan digunakan di Jakarta untuk melayani kepala daerah dan tamu pemerintahan, belanja mobil seharga 8,5 miliar rupiah tersebut juga untuk menjaga marwah masyarakat Kaltim. Gubernur juga bilang pembelian mobil sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Namun soal harga, dirinya tidak mengikuti lantaran hanya memesan saja. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi soal memasuki minggu pertama Ramadan, stok minyak kita di Pasar Merdeka Samarinda, Kalimantan Timur kosong. Akibatnya harga minyak kita dijual Rp20.000 per liternya. Salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Merdeka Samarinda mengaku minyak kita alami kenaikan harga sejak di hari pertama Ramadan. Dari harga normal Rp16.000 hingga Rp18.000 per liternya, kini naik menjadi Rp19.000 hingga Rp20.000 untuk kemasan 1 liter. Sedangkan untuk kemasan 2 liter naik menjadi Rp39.000 dari Rp34.000. Pedagang mengaku saat membeli di tingkat agen, harga minyak kita memang sudah mengalami kenaikan. Selain minyak kita, harga gula juga naik dari Rp18.000 per kilogram menjadi antara Rp19 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Minyak kita lagi naik kah? Iya, naiknya banyak ini. Kalau normal itu 16, 17, 18. Ini kita jual 19.000, ada yang jual 20. Ini kenapa bisa naik? Soalnya kita beli eceran satu dus itu 220, 225. Itu sudah paling murah. Ngambil di mana? Ambil di Pasar Segiri. Pasar induk. Pasar induk. Sementara itu, salah satu pengecer yang sudah bermitra dengan pemerintah menyebut, meski menjual minyak kita di harga eceran tertinggi Rp15.700 per kemasan 1 liter, namun stok saat ini kosong. Ini apa ini? Ini harga dari gudang. Oh, dari gudang. Tapi kosong. Belum ada ini sekarang. Berarti minyak kita kosong ini. Iya, enggak ada. Mulai kapan gitu? Itu mulai tanggal berapa ya kemarin? Oh iya, ini terakhir notanya. Sebelum Ramadan. Ya sebelum Ramadan. Nih, notanya. Nih ya, tak lihat kanan nih. Kenaikan harga minyak kita membuat pedagang lain yang tidak bermitra dengan pemerintah keluhkan penurunan penjualan. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Barat, antisipasi kelangkaan kebutuhan pokok penting dan gas LPG bersubsidi, pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar operasi pasar. Dalam operasi pasar ini disediakan 14.000 tabung gas LPG 3 kg dengan harga sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp18.500 per tabung. Total sebanyak 14.650 tabung gas LPG 3 kg disebar di sejumlah titik pasar murah di Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo menekankan akan terus mengawasi pangkalan LPG bersubsidi. Karena menurutnya masih ada pangkalan nakal yang menjual gas bersubsidi di atas harga eceran tertinggi dan menjualnya kembali ke pengecer yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Selain gas bersubsidi, di pasar murah Pemkab Kuburaya juga menjual paket murah Rp95.000 terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan 1 liter minyak goreng. Pangkalan nakal itu maksudnya begini, dia harusnya kalau di sekitar Parit Baru ini 60 km radius dari titik SPBE itu kan HET-nya itu 18.500.
Tapi kan pangkalan ada yang jual di atas itu yang dimaksud pangkalan nakal. Maka sedang kita akan tertibkan terus. Sebenarnya dengan menjual 18.500 pangkalan itu sudah mendapatkan keuntungan 3.000 per tabung. Lah kalau satu hari 100 tabung aja itu sudah 300.000 dia dapatnya. Harusnya kan bersyukur. Makanan kering jadi menu MBG selama Ramadan. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Program makan bergizi gratis di Balikpapan, Kalimantan Timur dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan. Namun berbeda dengan hari biasanya, menu MBG diganti dengan paket makanan kering yang bisa dibawa pulang sebagai bekal berbuka puasa. Selama bulan Ramadan tahun ini, menu makan bergizi gratis di Kota Balikpapan dipastikan tetap bergulir. Namun skema distribusinya dilakukan penyesuaian. Kini menu MBG diganti menjadi paket makanan kering yang bisa dibawa pulang untuk bekal berbuka puasa. Jadwal pendistribusian MBG selama Ramadan mengikuti jadwal libur anak sekolah. Menu MBG selama Ramadan berupa roti, kurma, telur rebus, dan susu yang dinilai lebih tahan lama. Sebagaimana saat pembagian MBG di SMP Negeri 18 Balikpapan, masing-masing perwakilan kelas akan mengambil paket MBG saat jam istirahat, menggunakan tote bag, bukan menggunakan ompreng. MBG dengan perbedaan MBG di bulan Ramadan, yang jelas MBG tetap berjalan sesuai anak masuk sekolah. Yang mana seandainya anak memang libur, MBG-nya juga libur. Ya, pada saat di bulan puasa ini tidak full, memang 1 bulan penuh. Ada beberapa anak yang memang libur. Biasanya kalau libur dari pihak SPPG itu memberi surat pernyataan yang mana kita tanda tangan. Artinya di beberapa hari libur anak kita MBG nggak ada. Tapi pada saat dari masuk sekolah MBG tetap berjalan. Nah, biasanya kalau masalah menu di bulan puasa ini menunya menu-menu kering, ya. Artinya menu-menu yang bisa dibawa pulang oleh anak-anak itu sendiri. Tapi kalau di lain bulan puasa ya menu basah, makanan yang bisa langsung dimakan. Secara prinsip itu. Meski menu makanan berubah, para siswa tetap antusias mengambil paket MBG. Para siswa juga tidak keberatan dengan menu yang disiapkan selama Ramadan. Oh, seneng banget. Tenang. Tenang. Tapi ini lagi puasa kan? Iya, lagi puasa pasti. Berarti ini dibawa pulang nanti ya? Bawa pulang, makan pas buka. Tahun lalu kan berarti dapat juga ya? Kayak gini puasa? Dapat. Bagus juga, enak juga? Enak dong. Kalau yang hari-hari biasa seperti apa MBG-nya? MBG-nya makanan bergizi. Enak aja tapi ya? Enak dong. Habis? Habis. SMP Negeri 18 Balikpapan merupakan salah satu sekolah penerima manfaat makan bergizi gratis pertama di Kota Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, sejumlah siswa di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terima makan bergizi gratis atau MBG untuk dibawa pulang selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Di SMA Negeri 2 Banjarbaru, program berlangsung mulai 23 Februari hingga 17 Maret. Meski kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Banjarbaru belum sepenuhnya dimulai, namun MBG sudah disalurkan melalui rangkaian pesantren Ramadan hingga 26 Februari. Saat Ramadan, sebanyak 1.174 siswa di sekolah ini akan menerima paket makanan kering berupa roti, susu kemasan, telur rebus, dan buah. Paket MBG akan diterima siswa selama kegiatan sekolah berlangsung hingga 17 Maret mendatang. Sementara bulan Ramadan, itu MBG yang diberikan adalah bahan-bahan kering. Seperti roti, situ ada susunya, ada telurnya, ada buahnya. Mungkin rotinya bervariasi, ya. Enggak roti itu juga enggak, semua variasinya ada. Seorang siswa kelas 11 DAPA mengaku senang mendapat tambahan menu untuk berbuka puasa dari program MBG. Apa ini menunya saja kayak gini? Pas menu turun, soalnya ulun kalau buka ada enggak makan yang langsung berat, makan yang ringan-ringan dulu. Jadi pas lah untuk buka. Berarti senang aja ya Mas ya dapat MBG pas puasa? Senang. Penerima manfaat berharap menu MBG yang disajikan selama Ramadan bisa bervariasi dan membantu memenuhi gizi saat berbuka puasa.
Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Polres Melawi resmi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pertama. Dapur makan bergizi gratis tersebut siap melayani 2064 penerima manfaat. Pembukaan SPPG pertama Polres Melawi ini menindaklanjuti arahan Presiden dan Kapolri untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Kapolres Melawi, AKBP Haris Batara Simbolon bilang, kehadiran program MBG dan SPPG pertama Polres Melawi bisa semakin mendekatkan diri ke masyarakat dan bukti nyata pelayanan Polri kepada masyarakat. Bahwasanya pada hari ini kami Polres Melawi melaksanakan launching SPPG 01 di Nanggapino. Semoga dengan adanya SPPG Polres Melawi yang bergabung dengan mitra dapat bermanfaat bagi siswa-siswi yang ada di wilayah Kecamatan Nanggapino. Saudara, memasuki minggu pertama Ramadan, penjualan peci di kawasan Pasar Sudi Mampir, Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai meningkat. Pedagang memprediksi pembeli akan ramai pada H-15 jelang Hari Raya Idul Fitri. Meski masih terlihat lengang, namun penjualan peci di kawasan Pasar Sudi Mampir, Banjarmasin mulai alami peningkatan. Jika pada hari biasa hanya laku sekitar 20 peci, kini saat Ramadan, pedagang bisa menjual hingga 50 peci perharinya. Alhamdulillah Bang, ada aja peningkatan, tapi kada belum makin kayak bulan tahun dulu, belum lagi. Bisa 50 peci, bisa juga, bisa lebih, bisa juga kurang sedikit. Kalau normalnya? Normalnya sekitar 20-30 peci biasanya. Pedagang memprediksi lonjakan penjualan akan terjadi 1 pekan mendatang dan puncak keramaian warga yang berburu peci baru akan terasa pada H-15 jelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya itu H-15 Hari Raya Idul Fitri. Nah itu udah mulai rame tuh pengunjung mau beli kopiah. Itu tiap tahun udah kayak gitu. Untuk saat ini ada alhamdulillah peningkatan ya, tapi belum signifikan lah. Peci-peci di sini dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp300.000 per buah, tergantung jenis dan kualitas produk. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, penjualan busana muslim di Pasar Bauntung pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini terasa lesu. Pedagang mengaku tak mampu bersaing dengan toko online. Momentum Ramadan yang dulunya mendongkrak omset pedagang baju muslim kini tak lagi memberikan dampak signifikan. Bahkan pedagang mengaku penjualan cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam sehari tak selalu terjual 10 potong busana muslim. Seorang pedagang Sarnubi bilang sepinya pembeli mulai terasa sejak tahun 2015 ketika toko daring atau online tumbuh pesat sehingga kunjungan ke pasar tradisional semakin berkurang. Ia pun mengaku pernah tak mampu menjual satupun baju muslim maupun peci. Iyalah kalau dapatnya online-nya. Kalau yang tempo 2015 tuh kami kan online kerja lagi. Kan ini dapatnya online mah. Karena kalau hari biasa-biasa tuh ada yang ada pajak. Meski terdampak toko online, namun pasar tradisional masih punya pelanggan setia. Salah satunya Latifa yang mengaku lebih nyaman belanja langsung di pasar. Selain karena harga masih terjangkau, juga bisa mencoba barang, memastikan ukuran dan kualitas, serta bisa melakukan tawar-menawar. Online itu bisa kada cocok, online ini kan bisa anunya Pak, bisa diurup-urup pakai. Oh iya. Kalau janji kan kalau ada sedang, kalau terlalu besar tuh nggak bisa. Dari mana pian Bu menyebar sini juga? Kendati nyaris tak bisa bersaing dengan toko online, namun pedagang di pasar tradisional meyakini penjualan akan naik sepekan jelang Idul Fitri. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya pasar Ramadan dadakan pada Jalan Panglima Batur, Banjarbaru, picu kemacetan. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi.
Ruas Jalan Panglima Batur di Kota Banjarbaru jadi pasar Ramadan dadakan saat sore hari. Karena memicu kemacetan, pemerintah kota minta pedagang pindah berjualan ke lapangan Murjani. Setiap Ramadan, ruas Jalan Panglima Batur kerap jadi lokasi pasar Ramadan dadakan. Pedagang kaki lima penuhi kawasan ini untuk menjajakan sajian buka puasa. Melihat fenomena yang menjadi penyebab macet ini, pemerintah kota Banjarbaru minta pedagang pindah berjualan ke lapangan Murjani secara gratis. Tepatnya di depan SD Komet 1 dan Taman Kreasi, untuk berjualan di area Pasar Wadai di lapangan Murjani, di area keramiknya itu di depan balai kota, untuk digratiskan, Pak. Jadi tidak ada pungutan biaya apapun, PKL maupun pedagang kecil boleh berjualan. Seorang pedagang mengaku memilih tetap bertahan berdagang di Jalan Panglima Batur, namun mundur beberapa meter dari trotoar. Ke belakang sini aja. Udah sana itu lapor Jani tadi bawa-bawanya itu bingung aku, jadi paksa ke belakang aja. Terusku nggak mungkin kalau gratis sih Mas. Masalahnya apa? Di sana itu yang dagang-dagang itu bayar semua. Kadang-kadang ada yang itu loh, yang orang luar minta ini bayar gitu, nah itu takut. Di sisi lain, seorang pembeli asal Martapura mengaku memilih mencari takjil di lokasi ini karena aksesnya mudah dan pilihan kuliner yang beragam. Pertama di sini aksesnya mudah kan, di pinggir jalan, terus tuh banyak pilihannya dan di sini tuh terkenal murah-murah. Biasa tiap tahun selalu belanja di sini kah atau jarang-jarang juga atau gimana? Baru nyoba tahun ini. Meski mudah mencari takjil, namun warga juga mengakui pedagang di bahu jalan dan akses parkir terbatas membuat Jalan Panglima Batur kerap macet. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, dari Banjarmasin, berjalannya bulan Ramadan, warga semakin antusias padati pasar murah. Memasuki hari kelima Ramadan, sebanyak 3.143 paket sembako sudah tersalurkan. Warga antusias padati halaman kantor Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Banjarmasin Timur pada Selasa pagi. Sebanyak 500 paket sembako disalurkan dan warga mengantre untuk membeli bahan pokok murah seharga Rp58.000 per paket. Satu paket berisi 2 liter minyak goreng dan 2 kg gula pasir. Tersedia pula beras SPHP dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran, yakni Rp59.000 per 5 kg. Namun seorang warga bilang harga yang dijual masih tinggi dan meminta pemerintah menyediakan bahan pokok lainnya. Saya diadakan lagi lah, karena tambah lagi misalnya telur, gitu kan, ini kan cuma ini aja lah, minyak sama gula lah. Jangan jadi murah lagi lah, bagus. Hingga Selasa 24 Februari, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah menyalurkan sebanyak 3.143 paket bahan pokok. Direncanakan 16.000 paket sembako terus disalurkan hingga menjelang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri yang disebar di 2 titik pasar per hari. Kita awal Ramadan kemarin itu sudah terhitung sekitar 3.100-an paket yang terjual sampai hari ini. Yang kita laksanakan menyambut menjelang bulan Ramadan, juga menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita laksanakan sebagai salah satu langkah preventif kita dan juga sebagai langkah pengendalian inflasi. Pasar murah ini digelar untuk menjaga kestabilan harga dan stok kebutuhan bahan pokok masyarakat selama bulan Ramadan. Saidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya, Saudara. Tidak hanya di darat, warga juga menggelar buka puasa bersama di atas Sungai Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat dengan menaiki kapal wisata. Kegiatan ini digelar bersama anak-anak. Kegiatan yang diikuti 200 anak bersama pendamping ini digagas oleh Rumah Zakat Provinsi Kalbar sebagai bagian dari program Ramadan Berbagi. Total ada 10.000 paket berbuka puasa diberikan kepada anak-anak Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur dan pedalaman Kalbar. Selain itu ada pula 1.000 kado lebaran yatim, serta nantinya akan ada program 500 anak diajak berbelanja baju lebaran di Ayani Megamal Pontianak menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan cinta bagi anak-anak yatim dan duafa di bulan penuh berkah. Program kebaikan ini
menyusuri Sungai Kapuas dengan kapal wisata, menghadirkan senyum bagi anak-anak. Harapan kita adalah Ramadan ini memberikan keberkahan kepada siapapun, memberikan manfaat untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Kita berharap program ini terus berlanjut, bukan saja di Kota Pontianak, kabupaten-kabupaten lain. Kita targetkan 10.000 berbagi buka puasa kita bisa hadirkan di seluruh pelosok Kalimantan Barat. Kita bisa berbagi buka puasa bersama mereka, kado lebaran kita hantarkan untuk mereka, dan bingkisan lebaran untuk seluruh keluarga-keluarga yang membutuhkan. Festival Musik Bangun Sahur Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 digelar di halaman Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di tahun kelima pelaksanaannya, festival diikuti 11 grup. Beginilah kemeriahan Festival Musik Bangun Sahur kelima yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Satu persatu kelompok yang mengikuti lomba kompak mengelilingi kawasan Kampung Beting di Kecamatan Pontianak Timur yang menjadi pusat kegiatan. Dimulai berjalan kaki dari halaman Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, peserta juga melantunkan berbagai jenis lagu lewat perpaduan permainan beragam alat musik. Selain grup lomba, keseruan ditunjukkan pula oleh masyarakat sekitar yang antusias meramaikan iring-iringan. Sebagian warga yang sudah bangun untuk santap di waktu sahur bahkan ikut berjoget bersama. Kostum unik yang digunakan para peserta turut menambah kesan menarik perayaan festival kali ini. Agenda pada malam ini sudah ke-5 tahun ya, tahun ke-5. Mudah-mudahan agenda ini ke depannya terus kita lestarikan, terus kita tingkatkan lebih meriah lagi dari tahun ke tahun. Karena ini adalah agenda momentum sekota Pontianak, yang memang musik bangun sahur itu adalah tradisi dari saya kecil sampai sekarang masih dipertahankan di semua kampung di Kota Pontianak. Makanya ini kita berharap ke depan pemerintah tetap terus mendukung sepenuhnya untuk kegiatan seperti ini. Festival tahun ini diikuti 11 kelompok musik, tidak hanya dari Kota Pontianak, namun juga dari daerah tetangga, yakni Kuburaya. Tahun ini pertama perbedaannya jumlah peserta. Peserta kita tahun-tahun kemarin kan biasa ada 9, 8, 10, sekarang peserta 11. Dan juga alhamdulillah di tahun ini kita disupport oleh pemerintah Kota Pontianak, Sispora, juga kita bantuan, dan juga Bang Kalbar, PDAM juga kita pada tahun ini. Terus ada BPN Kampus Diwa juga, alhamdulillah berikan bantuan support buat kita. Dan kita melihat juga untuk tahun ini, pertama peserta semakin ramai, kedua para masyarakat antusias untuk menonton festival ini semakin ramai. Festival ini akan berlangsung hingga pekan keempat bulan Ramadan. Selain uang puluhan juta rupiah bagi para pemenang, hadiah kejutan juga disiapkan untuk penonton yang beruntung. Pemkot Pontianak berharap ke depan kegiatan kian meriah dan semakin banyak peserta yang ikut. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, di Samarinda, Kalimantan Timur, ada rumah tempat pembuatan kue khas namanya Amparan Tatak. Sejak tahun 70-an, rumah tersebut terus memproduksi dan saat Ramadan, kue ini laris diburu warga. Salah satu rumah berjualan takjil di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang ini mendadak ramai. Karena sejak siang hari pemilik rumah sudah menjajakan beragam takjil dan menu berbuka puasa. Tapi ternyata yang banyak diburu adalah kue khas Samarinda, Amparan Tatak. Jadi penasaran? Ayo kita intip pembuatannya. Di dapur sederhana rumah produksi kue khas Amparan Tatak ini dibuat sejak pagi hari. Panci besar di atas tungku inilah kue khas Amparan Tatak dimasak bersama kue loyang lainnya. Bahan utamanya mulai dari tepung beras, gula, air kapur, perasan santan, dan pisang talas sesuai pesanan toppingnya. Untuk sekali buat adonan dibutuhkan tepung 600 gram, gula 700 gram, diaduk dengan air panas. Kemudian perasan santan 3 centong, kemudian diaduk rata. Setelah semuanya jadi, barulah masuk proses pengukusan. Setiap wadah berisikan adonan tadi terlebih dahulu diisi irisan pisang, kemudian dituang ke loyang. Setelah dituang, lanjutkan dengan meratakan. Ya saudara, ini adalah proses di mana Amparan Tatak dimasak di dalam panci besar yang kemudian dimasak sekitar setengah jam, dan ini adalah proses untuk merapikan supaya pisangnya itu merata.
Sekitar 30 menit dilanjutkan pembuatan adonan untuk di atas kue amparan tatak sebagai toppingnya. Adonannya sama menggunakan tepung beras, namun kali ini untuk membuat rasa kue gurih diberi perasan santan lebih banyak. Ya, saudara, ini proses kita ngaduk adonan yang dimana nanti adonannya ini dituang di atas amparan tatak yang sudah setengah jadi. Ini kita dikasih santan untuk membuat adonan ini rahasianya sih supaya jadi lebih nikmat. Lanjut ke kue yang sudah diratakan, kemudian adonan untuk bagian topping atasnya akan dituang campuran tepung beras dan santan tadi. Ada ragam nama toppingnya, ada rasa pisang, sari pengantin dengan rasa coklat, dan ada juga dengan dasaran ketan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pembuatnya adalah nenek maskota Muradiah. Sejak tahun 70-an, nenek maskota sudah berjualan amparan tatak. Dengan memiliki cita rasa gurih dan legit, kue buatannya laris dipesan, khususnya di bulan suci Ramadan. Jika membuat setiap harinya, ia dibantu dengan anak-anaknya. Sebelumnya, nenek maskota bisa membuat 150 loyang per hari. Karena usia, ia hanya menerima pesanan maksimal 50 loyang saja. Mulai tahun 70-an. Sampai sekarang. Biasa kalau sehari-hari ini setiap Ramadan atau bagaimana? Ini kan kami jualan Senin Kamis, melayani orang puasa. Puasa. Kalau satu kali pembuatan berapa banyak nih? Banyak sih, cuman kayaknya tiga aja. Tiga. Tapi kue yang lain banyak. Kue yang lain juga banyak. Kembali lagi ke dapur, sepertinya sudah masak. Satu persatu loyang berisikan kue ini diangkat lalu didinginkan sekitar 1 jam. Nah, begini bentuknya jika kue amparan tatak tadi sudah dipotong untuk per porsi. Sepertinya nikmat. Gimana dari bentuknya saja sudah enak begini. Tidak sabar untuk berbuka dengan menu satu ini. Jika Anda membeli satu potongan ini cukup merogoh kantong Rp30.000. Ya, ini tadi saya udah keliling melihat proses pembuatan hamparan tatak. Memang kalau dilihat tekstur lebih nikmat dan nggak sabar kalau ingin berbuka dengan menu andalan ini. Adalah menu khas berbuka di Kota Samarinda. Ujal Mustafa, Jasmine, Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. 10 tahun diajukan tak terrealisasi, DPRD Kalsel janji kawal perbaikan rumah warga. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronia Layani di Kompas Pagi. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, berkomitmen mengawal perbaikan rumah tidak layak huni milik seorang warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilik rumah mengaku tak mendapat realisasi bantuan meski sudah ajukan permohonan bantuan sejak 10 tahun lalu. Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, mengunjungi Desa Hamawang Kiri, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan menemukan rumah milik Majidi, warga RT 2 yang kondisinya memprihatinkan. Pemilik rumah mengaku telah mengajukan bantuan sejak tahun 2016 silam, namun belum juga terrealisasi. Menyikapi hal ini, Kartoyo berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke tingkat provinsi. Jika tetap tidak tersentuh anggaran, upaya gotong royong bersama warga akan diambil sebagai wujud penerapan sila ketiga Pancasila. Karena rumah ini tidak bisa masuk tidak bisa masuk program RTLH, tapi memang sangat memerlukan. Hari ini kita tinjau, nanti kita gotong royong untuk memperbaikinya.
Melalui pengawalan dari DPRD Kalsel ini diharapkan pemerintah kabupaten maupun provinsi lebih peka terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait hunian yang layak dan aman. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi seputar olahraga. Target bawa pulang 1 gelar juara, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI kirim 24 atlet ke All England. Ganda putra Fajar Alfian Sohibul Fikri jadi salah satu tumpuan merah putih dalam meraih gelar di turnamen level Super 1000 ini. Federasi Bulu Tangkis Nasional PBSI mengutus 24 atlet untuk tampil di All England. Bisa dibilang Indonesia mengirim full squad di turnamen level 1000 BWF ini. Nama-nama langganan seperti Fajar Alfian Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando Bagas Maulana, serta Putri Kusuma Wardani dipastikan tampil. Sementara beberapa pemain akan debut di ajang ini. Alwi Farhan dan Raymond Indra Nicholas Joaquin. Dengan target minimal 1 gelar juara, peluang terbesar diyakini di sektor ganda putra. Fajar Alfian Sohibul Fikri yang masing-masing pernah jadi juara bersama pasangan terdahulu akan jadi tumpuan Indonesia di samping Leo Roli Karnando Bagas Maulana yang merupakan finalis edisi 2025. Fajar Fikri optimistis asa berdiri di podium tertinggi masih ada, kendati peta persaingan ganda putra semakin merata. Selalu ada harapan buat juara di All England, dan yang pasti kami tidak mau terlalu fokus terhadap Kim Seo tapi juga pasangan lain, karena pasangan lain juga sudah rata ya di ganda putra ini. Jadi siapapun lawannya kami pengen menampilkan yang terbaik gitu. Kualitas kapasitas atlet kita tentunya yang kita bisa berharap lebih banyak itu adalah di ganda putra ya. Tapi untuk sektor lain kita mau melihat itu apakah sudah ada progres. Sejak 2016, Indonesia selalu mampu meraih gelar juara di All England. Namun, pencapaian ini terhenti pada edisi 2025. Saat itu, Leo Bagas kalah di laga puncak dari pasangan Korea Kim Won Ho, Seo Seung Jae. Angga Nurizki, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, persiapan pemain secara menyeluruh, PBSI berangkatkan kontingen All England lebih awal untuk aklimasi, cuaca, dan adaptasi. Pebulu tangkis nasional yang akan berlaga di All England akan berangkat lebih awal. Meski turnamen baru dimulai 3 Maret, Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan berangkat ke Inggris mulai Selasa pagi. Mereka dijadwalkan melakukan sesi aklimatisasi di wilayah Milton Keynes pada 24 hingga 28 Februari. Hal ini bertujuan agar para pemain bisa beradaptasi dengan cuaca di Inggris yang tengah dalam periode musim dingin. Selanjutnya, pada 1 Maret pemain akan bergeser ke kota Birmingham untuk persiapan di lokasi pertandingan. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Pelisa Pasaribum, menganggap hal ini cukup menguntungkan sebab bisa memaksimalkan performa dan meminimalisir kendala non-teknis. Suatu hal yang bagus ya, kita pertama kali dapat kesempatan aklimatisasi. Menurut saya yang udah dibayangkan yang paling berpengaruh tuh pasti jam tidur, kita bisa lebih lama menyesuaikan, terus juga sama suhu. Itu sih yang biasanya paling jadi kendala besar kalau kita sampai baru sehari 2 hari terus langsung main, itu biasanya sih yang sangat mengganggu. Dari cabang olahraga bola voli, saudara, tak ingin kembali terpuruk, Federasi Voli Nasional PBFSI pastikan rekrut pelatih asal Brasil untuk tangani timnas voli putra dalam menghadapi sejumlah event internasional. Ditemui di sela-sela pertandingan Proliga antara Surabaya Samator melawan Jakarta Garuda Jaya, Ketua Umum PBFSI Imam Sujarwo bilang pelatih timnas voli putra Indonesia asal Brasil akan datang bulan Mei mendatang. Sebelumnya, timnas voli putra gagal mempertahankan medali emas pada SEA Games Thailand lalu. Tidak ingin prestasi timnas voli putra merosot, PBFSI bergerak cepat. Selain mempersiapkan talenta pemain lewat ajang Proliga dan Livoli, pergantian pelatih juga langkah strategis yang ditempuh untuk memimpin Rifan Nurmulki dan kolega guna menghadapi sejumlah event internasional,
mulai dari C5 League hingga Asian Games Nagoya, Jepang. Nah, ini kesempatan untuk Proliga ini kita ngambil atlet-atlet yang terbaik. Baik nanti ada kombinasi antara senior dan junior, ini cukup banyak. Kemudian juga setelah Proliga kita masuk timnas kita. Begitu selesai Proliga, 1 minggu timnas masuk. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita udah mempersiapkan pelatih dari Brasil nanti bulan Mei datang ke sini. Saudara, usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Aksi saling dorong aparat dengan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan menggugat tak terhindarkan saat masa aksi menerobos pagar kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin sore. Mahasiswa menuntut belum meratanya gratis pol yang diterima mahasiswa, sehingga tak jarang mahasiswa diminta membayar uang kuliah terlebih dahulu sebelum nantinya dana gratis pol diterima. Tuntutan teman-teman hari ini kami bawa ada 7 poin, tapi kami lebih menyoroti di mana gratis pol itu belum merata di Kalimantan Timur sendiri. Pemerintahan Pemprov sendiri bicara di media sangat besar sekali soal gratis pol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim. Bahkan teman-teman disuruh talangi dulu. Ini sebenarnya bukan gratis pol lagi, tapi rungkap pol. Mahasiswa akhirnya ditemui oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud. Dalam pertemuan, Rudy Masud bilang, beasiswa gratis pol tahun 2025 sudah dilaksanakan sebanyak 24.000 penerima. Dan di tahun 2026 ini penerimanya mencapai 158.000 orang. Beasiswa itu terbuka untuk seluruh warga Kaltim dengan catatan memenuhi syarat. Berkaitan dengan gratis pol, tahun 2025 di saat kami masuk di pertengahan kegiatan anggaran berjalan yang bisa disekolahkan melalui program gratis pol sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di tahun 2026 program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Bayangkan 158.000. Semuanya mahasiswa adik-adik Kalimantan Timur yang ber-KTP Kalimantan Timur, berdomisili di Kalimantan Timur minimum 3 tahun. Semuanya mendapatkan tanpa batasan. Usai ditemui gubernur, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik pidana khusus Kejati Kaltim lantaran pelaku melakukan penambangan di atas lahan transmigrasi. Tersangka berinisial BT merupakan direktur utama dari 3 perusahaan. Kasus ini juga menyeret 2 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara hingga rugikan negara mencapai 500 miliar rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 19 Februari, Basri Hasan, Kadis Tamben Kukar periode 2009-2010 dan Adi Nur, Kadis Tamben Kukar periode 2011-2013 telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejati kini masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap ada tidaknya tersangka lain yang terlibat. Beliau ini adalah selaku direktur di 3 perusahaan di tahun 2001 sampai dengan 2007. Jadi ada beberapa 3 ya Pak ya. Ada JB, AB, sama KRA. Perannya adalah selaku direktur kan tentu di perusahaan kan. Ada beberapa hal sehingga dia melakukan penambangan secara tidak betul di APL milik Kementerian Transmigrasi. Beginilah kemeriahan Festival Musik Bangun Sahur kelima yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Satu persatu kelompok yang mengikuti lomba kompak mengelilingi kawasan Kampung Beting di Kecamatan Pontianak Timur yang menjadi pusat kegiatan. Dimulai berjalan kaki dari halaman Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, peserta juga melantunkan berbagai jenis lagu lewat perpaduan permainan beragam alat musik. Selain grup lomba, keseruan ditunjukkan pula oleh masyarakat sekitar yang antusias meramaikan iring-iringan. Sebagian warga yang sudah bangun untuk santap di waktu sahur bahkan ikut berjoget bersama. Kostum unik yang digunakan para peserta turut menambah kesan menarik perayaan festival kali ini.
agenda pada malam ini udah ke-5 tahun ya, tahun ke-5. Mudah-mudahan agenda ini ke depannya terus kita lestarikan, terus kita tingkatkan lebih meriah lagi dari tahun ke tahun. Karena ini adalah agenda momentum sekota Pontianak. Yang memang musik bangun sahur itu adalah tradisi dari saya kecil sampai sekarang masih dipertahankan di semua kampung di kota Pontianak. Makanya ini kita berharap ke depan pemerintah tetap terus mendukung sepenuhnya untuk kegiatan seperti ini. Festival tahun ini diikuti 11 kelompok musik, tidak hanya dari kota Pontianak, namun juga dari daerah tetangga, yakni Kuburaya. Tahun ini pertama perbedaannya jumlah peserta. Peserta kita tahun-tahun kemarin kan biasa ada 9, 8, 10, sekarang peserta 11. Dan juga alhamdulillah di tahun ini kita disupport oleh pemerintah Kota Pontianak, Dispora, juga kita bantuan dan juga Bang Kalbar, PDAM juga kita pada tahun ini. Terus ada BPN Kamistiwa juga alhamdulillah berikan bantuan support buat kita. Dan kita melihat juga untuk tahun ini pertama peserta semakin ramai, kedua para masyarakat antusias untuk menonton festival ini semakin ramai. Festival ini akan berlangsung hingga pekan keempat bulan Ramadan. Selain uang puluhan juta rupiah bagi para pemenang, hadiah kejutan juga disiapkan untuk penonton yang beruntung. Pemkot Pontianak berharap ke depan kegiatan kian meriah dan semakin banyak peserta yang ikut. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu rumah berjualan takjil di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang ini mendadak ramai. Karena sejak siang hari pemilik rumah sudah menjajakan beragam takjil dan menu berbuka puasa. Tapi ternyata yang banyak diburu adalah kue khas Samarinda, amparan tatak. Jadi penasaran? Ayo kita intip pembuatannya. Di dapur sederhana rumah produksi kue khas amparan tatak ini dibuat sejak pagi hari. Panci besar di atas tungku inilah kue khas amparan tatak dimasak bersama kue loyang lainnya. Bahan utamanya mulai dari tepung beras, gula, air kapur, perasan santan, dan pisang talas sesuai pesanan toppingnya. Untuk sekali buat adonan dibutuhkan tepung 600 gram, gula 700 gram, diaduk dengan air panas. Kemudian perasan santan 3 centong, kemudian diaduk rata. Setelah semuanya jadi, barulah masuk proses pengukusan. Setiap wadah berisikan adonan tadi terlebih dahulu diisi irisan pisang, kemudian dituang ke loyang. Setelah dituang, lanjutkan dengan meratakan. Ya saudara, ini adalah proses di mana amparan tatak dimasak di dalam panci besar yang kemudian dimasak sekitar setengah jam, dan ini adalah proses untuk merapikan supaya pisangnya itu merata. Sekitar 30 menit dilanjutkan pembuatan adonan untuk di atas kue amparan tatak sebagai toppingnya. Adonannya sama menggunakan tepung beras, namun kali ini untuk membuat rasa kue gurih diberi perasan santan lebih banyak. Ya, saudara, ini proses kita ngaduk adonan yang dimana nanti adonannya ini dituang di atas amparan tatak yang sudah setengah jadi. Ini kita dikasih santan untuk membuat adonan ini. Rahasianya sih supaya jadi lebih nikmat. Lanjut ke kue yang sudah diratakan, kemudian adonan untuk bagian topping atasnya akan dituang campuran tepung beras dan santan tadi. Ada ragam nama toppingnya, ada rasa pisang, sari pengantin dengan rasa coklat, dan ada juga dengan dasaran ketan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pembuatnya adalah Nenek Maskota Muradiah. Sejak tahun 70-an, Nenek Maskota sudah berjualan amparan tatak. Dengan memiliki cita rasa gurih dan legit, kue buatannya laris dipesan, khususnya di bulan suci Ramadan. Jika membuat setiap harinya, ia dibantu dengan anak-anaknya. Sebelumnya, Nenek Maskota bisa membuat 150 loyang per hari. Karena usia, ia hanya menerima pesanan maksimal 50 loyang saja. Mulai tahun 70-an. Sampai sekarang.
Biasa kalau sehari-hari ini setiap Ramadan atau bagaimana? Ini kan kami jualan Senin Kamis, melayani orang puasa. Puasa. Kalau satu kali pembuatan berapa banyak nih? Banyak sih, cuman kayaknya tiga aja. 3 barang. Tapi kue yang lain banyak. Kue yang lain juga banyak. Kembali lagi ke dapur, sepertinya sudah masak. Satu persatu loyang berisikan kue ini diangkat lalu didinginkan sekitar 1 jam. Nah, begini bentuknya jika kue amparan tatak tadi sudah dipotong untuk per porsi. Sepertinya nikmat. Gimana dari bentuknya saja sudah enak begini. Tidak sabar untuk berbuka dengan menu satu ini. Jika Anda membeli satu potongan ini cukup merogoh kantong Rp30.000. Ya, ini tadi saya udah keliling melihat proses pembuatan hamparan tatak. Memang kalau dilihat tekstur lebih nikmat dan gak sabar kalau ingin berbuka dengan menu andalan ini adalah menu khas berbuka di kota Samarinda. Ujal Mustafa, Jasmine, Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.